menjadi orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi dengan kata lain diampuni semua dosa kita. Jadi kita itu bersih setelah ini. Nah, kita kemudian akan membuat sebuah tata cara nanti, barangkali perlu kalian tahu, karena sholat kusuf dan khusuf sama sebenarnya. Kusuf maknanya sama, ialah gerhana. Cuma bisa diletakkan kusuf adalah biasanya di matahari, kemudian gerhana matahari. Khusuf adalah biasa diletakkan dalam gerhana rembulan. Nah, dalam suasana gerhana ini, insya Allah ini sudah mulai dekat. Nanti kita setelah kita sholat isya, kita akan lakukan sholat gerhana. Setelah gerhana, kemudian kalau mau ada tausiah sedikit, barangkali pembina nanti memberikan tausiah, ya, atau ketua pesantren, kasih dong ketua, atau pembina juga boleh. Karena ini nanti setelah tata caranya itu adalah khotbahnya bukan khotbah seperti seperti sholat Jumat, tidak, itu khotbah sakral atau semi sakral seperti Idul Adha atau Idul Fitri juga tidak. Jadi jenisnya tausiah atau khotbah biasa. Jadi boleh berdialog, boleh tanya jawab dan lain sebagainya. Intinya ialah kita sholat khusuf ini, sholat gerhana bulan ini, kita akan melakukannya ialah 2 rakaat. 2 rakaat ya, 2 rakaat di setiap rakaatnya dalam ruku itu 2 kali. Nanti kebiasaan setelah ruku, sami Allahu liman hamidah boleh baca subhanallah alhamdulillah atau boleh juga sami Allahu liman hamidah juga boleh dengan walakal ham atau apa segala macam, atau boleh dengan sebutan cukup subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih begitu 10 kali nggak apa-apa. Nah, kemudian ruku lagi, nggak langsung sujud. Ruku lagi, baca lagi subhanallah. Nanti saya akan ruku panjang. Kalau saya ruku panjang atau sujud panjang, kalian nggak perlu pakai subhanallahil a'la atau subhanallahil azim, itu nggak perlu lagi, tapi pakainya tasbih saja. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kayak begitu. Jadi itu 10 kali. 10 kali kita akan lakukan 10 kali, itu adalah minimal. Boleh juga 20 kali, boleh juga 50 kali, bahkan saya katanya sebenarnya 99 kali. Kira-kira gimana? Karena tidak ada ruku dan sujud yang paling lama selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, itu adalah menurut hadis Aisyah ialah waktu salat gerhana. Jadi salat gerhana ini adalah peristiwa yang istimewa. Nah, tata cara pada saat menghadap gerhana ini ada sebenarnya 3 hal. Pertama doa, dan termasuk di dalamnya takbir, tasbih, tahlil, itu doa. Nah, kemudian adalah melakukan salat. Yang ketiga ialah memberikan hadiah atau sedekah, memperbanyak, karena kelipatan keberkahan itu akan berlimpah. Karena ribuan kali lipat di masa-masa ialah disebut gerhana ini ya. Jadi itu oleh karena itu nanti kita lakukan saja sholat ya. Sholat yang penting kita sholat, kita zikiran sudah, kita takbiran juga sudah, kita tinggal melakukan sholat. Nanti setelah sholat isya langsung, jadi tidak ada jeda, kita langsung sholat saja. Niatkan kita sholat gerhana berjamaah dan tidak ada qomat. Cukup juga nanti kalau ada yang bisa melakukan atau siapa ya, Anak Agus, as-salatu jami'ah. Nah, itu cukup as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah 3 kali udah kita berdiri, kita sholat. Setelah sholat nanti tausiah sedikit, gambaran-gambaran, nanti Bapak akan berikan gambaran bahwasanya fenomena ini terjadi macam apa dan dampaknya kayak apa. Tapi saya kasih catatan, nanti setelah khotbah, setelah selesai ini, kalian boleh melihat untuk kali ini dan untuk ini, insya Allah adalah kalian walaupun memandang langsung tidak akan ada efek ke mata kalian. Jadi boleh lepas tanpa, walaupun tanpa kacamata ya. Karena kalian akan melihat bulan ini adalah sama dengan melihat seperti taubahnya bulan yang ketutup awan atau bulan ya biasa aja ketutup, karena ini kan hanya ketutupan aja. Jadi nggak apa-apa, kecuali adalah kalau desakan matahari itu ya. Itu saja. Jadi kita akan lakukan sholat isya. Setelah sholat isya kita langsung
sholat gerhana, setelah gerhana ada sedikit tausiah, khotbah, mungkin saya bisa jadi duduk di sini, bisa jadi saya berdiri, nanti tergantung ya nyamannya. Nah kemudian setelah itu kita doa. Selesai doa, sudah, kalian boleh, kalian mau apa tuh ngasih makanan satu persatu untuk sebagai sodako atau sebagai ini nggak apa-apa. Kalau mau ngasih apa saja boleh. Kalau mau langsung ke atas, lihat umpamanya menyaksikan juga boleh, masih tersaksikan. Karena sampai jam setengah 9 itu masih terjadi ya, karena terakhir itu insya Allah ialah total pas itu sekitar jam 9 lewat 10 menitan atau 8 menit sampai 10 menit itu udah clear gitu ya, insya Allah. Itu saja kita qobat. Nah, lanjutkan untuk sholat isya. Istawu sawwakum bisyaddalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran wa sallallahu astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa laka ya'udus salam. Fa hayna rabbana bisalam wa dakhalna al jannata darussalam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istawu syawsyawakum isyatisalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. إن الله خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Alhamdulillah hamdan katsiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, jamaah pesantren Akmaliyah yang insyaallah selalu mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Setelah kita melaksanakan sholat gerhana ya, di mana sholat khusuf ini adalah sebahagian ulama, sebagian imam fikih ya. Dalam hal ini selain daripada Imam Syafi'i seperti Imam Hambali dan lain sebagainya, itu bahkan menyatakan wajib sholat gerhana ini. Imam Syafi'i dan para ulamanya menyatakan sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, bahkan ada juga yang menyatakan fardu kifayah, wajibnya itu kifayah. Jadi akan dosa semua orang satu kampung apabila melihat gerhana tidak ada yang sholat.
Tapi kalau ada sekelompok yang sholat, maka semuanya adalah tidak berdosa. Itu kifayah namanya. Terlepas dari itu semua, sering terjadi fenomena gerhana. Sebenarnya kalau gerhana bulan ini adalah sering terjadi. Paling tidak gerhana bulan total itu ialah paling tidak 8 tahun sekali itu akan ketemu. Seperti tahun-tahun Kabiset. Itu berulang ya. Itu berulang ketemu. Namun untuk malam ini memang istimewa nih. Kalau berbicara ruhaniyah nanti. Nah, karena ini sifatnya umum ya, apa yang terjadi di wilayah ruhaniyah. Tapi kami hanya ingin memberi penjelasan sedikit dampak. Tapi kalau dampak ini adalah diteruskan, mungkin akan terjadi tsunami, nah dulu ya. Tapi tidak, insya Allah. Ini hanya sekedar efeknya di bumi ini ialah getaran-getaran goncangan yang akhirnya laut itu hampir rata itu pasang. Nah, pasangnya kalau memang dihentakkan lagi, malaikatnya sebelah sama suatu daerah, digoyangin lagi, tinggi lagi, breng gitu loh. Ini sah-sah saja. Yang jelas ini efek ya, efek dari gerhana sekarang ini ialah laut itu menjadi pasang. Nah, dan hampir sama nanti surutnya nggak seberapa tuh, pasang lagi, jadi hampir kayak mirip tsunami, tapi tidak terjadi insya Allah. Mudah-mudahan di Indonesia itu adalah aman dan nyaman insya Allah, amin ya robbal alamin. Baik laut utara bahagian Jawa atau laut selatan, terutama itu adalah yang suka pasangnya tinggi-tinggi itu daerah Sumatera, Padang, Sumatera Utara, dan udah deh pokoknya daerah sini, kemudian dekat Surabaya, apalagi daerah sana tuh, daerah dekat Bali goyang dikit nanti ya. Tapi enggak ya, insya Allah kita berdoa sama-sama, semoga Allah memberikan keselamatan semuanya, amin ya robbal alamin. Kemudian gerhana ini juga masuk pada golongan gerhana yang langka, karena di sini kalau mau hitungan kalender ini tanggal 15, ini besok lagi juga masih tanggal 15 loh sebenarnya kalau mau hitungan bulatnya. Makanya disebut ini adalah benar-benar istimewa, yaitu mungkin istilah bahasa mereka tuh blue moon gitu loh. Jadi bulan yang bulan biru gitu maksudnya. Ya bulan biru gimana nih, yang kagak-kagak aja maksudnya. Ini maksudnya harusnya ini nanti sekarang seperti sekarang ini tanggal 15, ini udah bulat kejadian. Nanti besok kalian lihat lagi itu masih benar-benar sempurna gitu loh. Sempurna. Kemudian juga boleh ini adalah disebut bulan ini pada hari ini itu bulan ini, hari ini tuh jaraknya paling dekat dengan matahari. Makanya kalau kalian nanti menyaksikan, bulan itu bisa kelihatan gede gitu loh. Jadi kelihatan gede gitu. Makanya kalau mungkin kalau orang-orang istilahnya membuat istilah supermoon gitu. Nah, kalau ada supermoon itu lain lagi ya. Nah, itu persoalan lain ya. Jadi itu lebih dekat lagi, lebih dekat. Ini ada apa? Gejala apa? Dan sesungguhnya itu adalah fenomena, di mana fenomena ini sebenarnya tidak karena adanya seseorang lahir atau tidak karena adanya seseorang itu mati, tapi adalah disebut sebagai disebut sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Tadi ayatnya kami bacakan bahwasanya dalam penciptaan langit dan bumi, termasuk penciptaan matahari dan bulan, itu semua ada tanda-tanda. Bahkan tanda-tanda itu hanya memang terjadi bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh siapa? Yaitu ulul albab, orang-orang yang ahli zikir dan ahli fikir. Jadi bukan sebatas zikir saja, bukan sebatas fikir saja, tapi ahli zikir dan ahli fikir. Siapa ahli zikir dan ahli fikir ini? Dijelaskan dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah. Dia itulah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Kemudian wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian ia dalam memikirkan apa yang terjadi di alam semesta ini, yaitu apa yang terjadi di langit maupun di bumi, sampai ia menyatakan, berani menyatakan dengan doanya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
yaitu Maha Suci Engkau ya Allah dari semuanya. Oleh karenanya tidak ada sesuatu apapun yang batal, yang batil, yang salah yang Engkau turunkan, walau sekedar nyamuk sekalipun, apalagi adalah peristiwa gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Tidak ada yang batal, tidak ada yang batil. Jangan seperti orang-orang primitif dulu waktu kita di kampung, kalau ada gerhana, waduh, sampai orang hamil itu harus masuk ke kolong gitu loh. Ya kolong tempat tidur itu saya ngalamin begitu. Ngalamin artinya orang-orang begitu, kemudian apa tuh orang yang punya pohon kelapa, cepet kelapanya itu diuburin apa? Abu sekam, abu pawon gitu loh. Apa tuh abu itu diuburin supaya apa? Supaya kelapanya nggak kena gerhana. Karena ada kelapa kena gerhana, padahal kelapa itu kelapa puan, gitu loh. Ya degan itu tuh, kemudian ada lagi udah macam-macam, pokoknya sama anak kecil harus masuk ke kolong, ibu-ibu hamil harus masuk ke kolong, macam-macam. Karena apa? Karena digambarkan dalam itu primitif itu bahwa gerhana itu adalah sesuatu yang terjadi apa akhirnya banaspati dan lain memakan, aduh macam-macam deh. Itu benar-benar dibodohin banget deh, gitu loh. Sekarang sudah teknologinya udah kita sudah alam di kehidupan dunia modern yang globalisasi, yang semua bisa kita akses. Nah, kita sudah menjadi orang yang harusnya lebih cerdas lagi. Tidak apa-apa, tidak orang hamil juga tidak masalah, orang anak kecil juga tidak masalah, dan tidak ada apa, bahkan melihat langsung pun nanti kalian juga tidak masalah. Ini untuk sekarang ini. Nah, peristiwa yang terjadi ini adalah sebagai getaran, di mana adalah desakan-desakan, di mana desakan-desakan ada satu peristiwa kejadian-kejadian yang banyak sebenarnya akan ada sebenarnya banyak, yaitu meteor-meteor yang menuju ke bumi sebenarnya. Nah ini tinggal tergantung orang-orang di bumi itu pada zikir enggak, orang-orang di bumi pada ingat kepada Allah enggak. Kalau tidak, ini meteor itu adalah ribuan meteor itu bisa terjadi malapetaka di bumi, gitu loh. Itu salah satu di antara tanda-tanda ya. Nantilah akan lebih jauh lagi dan lebih segala-galanya. Tapi yang jelas peristiwa ini kembali lagi pada peristiwa kekuasaan dan kebesaran Allah. Bapak tidak akan menguraikan lebih jauh lagi. Nanti deh kalau kita ngopi bareng kita ngobrol yang enak, gitu loh. Ya, siapa yang mengundang ngopi boleh gitu loh ya. Nanti ngopi bareng, duduk, baru kita ngobrol-ngobrol yang santai, yang nyaman, yang enak, baru Bapak akan ceritakan yang sesungguhnya. Di sini sangat sulit untuk menceritakan secara kronologis, secara ruhania dan peristiwa-peristiwa ruhania yang terjadi. Tapi yang jelas ialah bahwa kita telah melaksanakan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan contoh Rasul, yaitu bahwa gerhana bulan ini kita lakukan dan kita berdoa, juga kita melaksanakan berbagai macam zikiran, dan termasuk kita sholat. Itu satu rangkaian yang dimana kita akan mendapatkan keistimewaan dari peristiwa ini. Pertama, kalian bisa buktikan, pertama kalian akan mendapatkan kejernihan hati dan jiwa dengan diampuni segala dosanya. Yang kedua, kalian akan mendapatkan dampak berkah rizkinya. Nah, kemudian yang ketiga, kalian akan mendapatkan cinta kasih Allah yang dirasakan langsung ke dalam hati kita. Nah, insya Allah tiga hal itu adalah kita mendapatkannya, dan insya Allah kita golongan orang-orang yang mendapatkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, banyak sebenarnya saya ingin menjelaskan, ingin menguraikan, tapi kembali lagi pada peristiwa di mana kalian juga mungkin barangkali ingin lihat, ingin menyaksikan. Kita sudah cukup untuk sampai di sini saja. Kita doa saja dan aminkan doa kita. Kalian berdoa, amin ya Allah, kabulkan doa yang orang yang berdoa. Semoga itu dalam hati nih doanya itulah, ya Allah kabulkan orang yang berdoa, kabulkan doa orang yang berdoa, dan kalian juga boleh kabulkan doa kami, dan selanjutnya kalian boleh pada saat saya berdoa, kalian boleh
meminta, artinya dengan getaran hati kalian, bukan untuk diucapkan di mulut tetapi di hati kalian, apa yang kalian inginkan, karena ini adalah waktu-waktu mustajabah, peristiwa yang sedang sibuk-sibuknya dalam ruhania dan mempersiapkan semua. Artinya sebut saja tanda-tanda orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa ila hadiniyah wa liknatu sallallahu hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya ilahi amlana ma'budan kamu wajidah ya rabbana alhamdu kama yabaghlajat kami sultanik Allahumma salli alhamdulillah sajma'in. Rabbana mahlakta hada wa tilisana kafakina da benar. Allahumma filana dunubana lidina kama rabbayna syagara wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyi minhum wal amwas. Allahumma inna na'udzubika minas syiqaq wa nifaqisil khuluq. Allahumma inna na'udzubika minka Rabbi, na'udzubika min majlis syayatin wa na'udzubika Rabbi ayahdurun. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa ya karim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tammimna bil iman wa tammimna bil islam wa tammimna bit tauhid wa tammimna bil ma'rifah wa tammimna bil i'tiqad wa tammimna bil istiqamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdu ya mu'id, ya rahimu ya wadud, ahnina bihalalkan haramik wa bita'atikan masyatik wa bifadlika man siwak. Akfina bi'ilmika wa bi'amali syariatika wa tariqatika wal haqiqatika wal ma'rifatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan mengisahkan suratul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dari kami sekian saja, kalian boleh langsung bubar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salaman ya, enggak usah salaman.